bersama tim berkunjung ke MUI Kota Batu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan proses identifikasi budaya halal dan industri halal Jawa Timur yang diamanai oleh Ibu Gubernur. Kebetulan Unisma dipercaya untuk melakukan identifikasi budaya halal dan identifikasi industri halal di Jawa Timur, sehingga yang di pertama Kota Batu. Mengapa? Karena tadi sama Pak Eko bahwa Kota Batu adalah kota kuliner pariwisata, sehingga salah satu aspek yang menjadi terobosan saya satu peneliti adalah langsung saya bertemu MUI, karena di MUI itu tempat yang strategis untuk mendapat data. Nah, tentunya ini Alhamdulillah pada hari ini MUI Kota Batu bersama pihak-pihak terkait mengadakan lokakarya terkait masalah tantangan ekonomi syariah. Apalagi Kota Batu yang saat ini sudah merupakan destinasi wisata di seluruh, boleh dikatakan seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Meskipun kota kecil, tapi memang menjadi tujuan pokok daripada wisata. Nah, dengan perkembangannya seperti itu, kita dari MUI berkeinginan untuk senantiasa mengawal bagaimana seandainya nanti wisata ini datang ke Batu, tentunya ya yang diharapkan ketenangan, ketentraman, tentunya yaitu dengan produk-produk halal yang diharapkan oleh wisata itu. Jadi jangan sampai ini merupakan awal, insya Allah kita akan berlanjut, karena dari berbagai narasumber tadi itu gayung bersambut. Jadi baik dari Disperindak, dari Dinas Pariwisata, dari MUI Kota Batu, kita masing-masing akan terus berlanjut terkait masalah wisata yang ada di Kota Batu. Dengan mungkin kita adopsi daripada Kota Padang yang kita Tempo Hari, kita datang ke sana untuk melihat bagaimana sih wisata halal yang ada di Padang. Tentunya tidak membuat kita itu ketakutan nanti seandainya nanti wisata halal kemudian wisata akan berkurang, tidak. Ternyata di Padang luar biasa, begitu diterapkan wisata halal yang sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, tentunya semakin pesat perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia pelaksanaan lokakarya yang bertema tantangan dan peluang ekonomi syariah dalam mewujudkan produk makanan dan minuman yang halal dan thayyib di Kota Batu, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Batu bekerjasama dengan LPMP
Unisma Malang dan juga dari Disperindak Kota Batu dan dari perwakilan UMKM anggota MUI Kota Batu dan Universitas Brawijaya. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih kepada semua komponen atau semua narasumber yang telah menyampaikan dan telah berbagi ilmu dalam rangka menunjukkan bagaimana ke depan di Kota Batu sudah tidak lagi para pengusaha yang tergabung dalam UMKM dalam mengurus produk halal khususnya makanan minuman. Nah, tentunya kami dari Kekuatan Media bahwa kegiatan hari ini hanya sebatas lokakarya, hanya sebatas kepada penyampaian awal saja. Adapun kegiatan ini masih menuntut tindak lanjut ke depan, sehingga tetap saya akan berharap keberadaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Islam Malang untuk selalu mendampingi kami dalam kegiatan-kegiatan berikut yang insya Allah khususnya pada saat teman-teman dari UMKM Kota Batu meminta tolong pada MUI Kota Batu, tentunya saya berharap LPPL Unisma Malang selalu siap untuk mendampingi kami. Itu ya. Dan saya yakin apa yang kita lakukan kali ini baru sampai tataran sosialisasi. Adapun langkah berikutnya masih banyak yang harus kita lakukan, laksanakan selama ini di hari kemudian atau hari berikutnya. Saya pikir itu komentar yang saya sampaikan. Tentunya kami juga tetap berharap semoga kegiatan lokakarya ini betul-betul membuka wawasan khususnya bagi teman-teman UMKM Kota Batu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim peneliti tentang penelitian budaya halal dan industri halal Jawa Timur. Bersama saya Ketua Peneliti Nur Adiro AS SSG MS dan Ibu Dr. Insinyur Haja Ekon HDMT serta Ibu Dr. Siti Asmania MP. Sekarang kami sedang melakukan proses pengkajian data tentang budaya halal dan industri halal. Riset ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jawa Timur dengan Unisma Malang dan telah menghasilkan 3 penelitian dan ditopang oleh dana Pemprov Jawa Timur, dan salah satunya adalah penelitian tentang budaya halal dan industri halal Jawa Timur. Kami tim peneliti sedang melakukan proses penjajakan data tentang bagaimana budaya halal dan industri halal Jawa Timur. Pada saat ini kami telah melakukan proses penggalian data di Kota Batu. Kita tahu bahwa Kota Batu merupakan kota yang penuh dengan kuliner, banyak sekali masakan, makanan, minuman, dan bahkan Kota Batu dideklar sebagai kota wisata nasional. Untuk itu maka sangat penting untuk mengkaji data di Kota Batu. Kebetulan kami tim peneliti juga pernah sowan silaturahim dengan MUI Kota Batu kepada Kiai Haji Abdul Qohir. Beliau sangat merespon hasil kunjungan kita sebagai tim peneliti pada tanggal 20 September 2021. Alhamdulillah kerjasama bergayung sambut. Sekarang kami tim peneliti dipercaya oleh MUI Kota Batu menyampaikan materi sebagai narasumber pada sosialisasi telaah halal kepada UMKM di Kota Batu. Pada hari ini dihadiri oleh Ibu Wali Kota Batu yang diwakili oleh kerjasama bagian Kapat kerjasama, kemudian didatangi oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Batu, dan juga dihadiri oleh semua pengurus MUI Kota Batu. Dan kami di peneliti hari ini sedang pengkajian kuesioner kepada pelaku UMKM.
Semoga hasil ini benar-benar akan menjadikan sebagai database yang bisa kami lakukan dan nantinya penelitian ini tentunya berkelanjutan ke depannya. Demikian yang perlu kami sampaikan tentang penelitian budaya halal dan industri halal. Terima kasih. Mungkin Bu Asmania, di dalam penelitian kan ada budaya halal, ada industri halal. Selama ini bagaimana Bu Asmania dalam melakukan proses pengkajian data? Bu Asmania bisa menyampaikan data-data yang sudah kami peroleh, baik yang melalui Google Form ataupun yang kita peroleh langsung dari para pelaku UMKM, sesudah kita tabulasi, kemudian kita analisis menggunakan SPSS, menghasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan kesiapan industri halal pada UMKM Jawa Timur, budaya dan perilaku halal di kalangan para pelaku UMKM dan juga budaya organisasi. Semuanya sudah ditulis dalam laporan dan secara umum akan ada rekomendasi yang akan dihasilkan dari hasil kajian data-data tersebut. Terima kasih. Tadi Ibu Dr. Eko telah presentasi di dalam conference internasional multidisipliner yang dilakukan oleh UNISMA sebagai luaran dari penelitian. Bagaimana Eko presentasinya tadi? Alhamdulillah Ibu, jadi untuk luaran dari penelitian ini adalah salah satunya adalah konferensi ikut seminar internasional dan intinya terkait dengan budaya organisasi halal di perusahaan pelaku industri kecil makanan dan minuman itu bahwa memang kurang plus minus 90%, jadi kurang lebih 90% itu menyambut baik terhadap sertifikasi. Jadi intinya semuanya akan mengikuti untuk mensertifikatkan terkait sertifikasi halal. Demikian. Terima kasih Ibu Eko, Bu Asmania. Riset ini memang sangat menunjang nawasakti dari program Ibu Gubernur Jawa Timur bahwa ada 9, salah satunya yang related yang relevansi dari riset kita adalah Jatim Berdaya dan Jatim Harmoni. Tadi sudah saya sampaikan di depan audiensi dan sangat direspon oleh baik dari dan Kota MUI Kota Batu maupun dari Dewan Pimpinan MUI Kota Batu. Dan ini insya Allah Ibu As, Bu Eko, pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti. Ada rencana tindak lanjut dari MUI maupun dari Dinas Koperasi UMKM Kota Batu. Tadi menyampaikan insya Allah sekitar bulan Mei 2020 akan menggandeng UNISMA juga untuk mendampingi pertemuan internasional Bu Asmania. Salah satunya adalah tentang pemberdayaan perempuan dalam perilaku bisnis, dan bahwa rata-rata perempuan yang banyak terjun pada UMKM itu rata-rata mereka yang punya KDRT dalam rumah tangganya begitu, sehingga itu yang diangkat internasional insya Allah, dan UNISMA akan juga dijadikan sebagai kerjasama. Artinya penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif baik dari Pemkot Kota Batu maupun dari MUI Kota Batu. Dan insya Allah seperti kemarin kita di Kabupaten Malang, Bu Asmi bisa ceritakan bagaimana kami sudah melakukan silaturahmi ke MUI Kabupaten Malang, Kiai Haji Fadol ya. Tim MUI Kabupaten Malang juga menyambut sangat baik inisiasi yang dilakukan oleh UNISMA dengan melalui kerjasama penelitian dengan pemerintah Jawa Timur ini, seperti menggugah mereka untuk kembali berpikir dan melakukan koordinasi terkait edukasi dan pembinaan UMKM untuk melakukan proses sertifikasi halal. Insya Allah tahun 2022 sepertinya ya, dari kemarin karena MUI itu kan sebenarnya kiai ya, jadi kalau kita manggil kiai itu insya Allah tahun 2022 akan ada proses khusus program untuk sertifikasi halal. Dan tentunya saya juga sebagai anggota dari Badan Pengembangan Industri Halal MUI Jawa Timur juga
membantu BPIH Jawa Timur. Insyaallah mungkin bulan depan akan melakukan sosialisasi buku saku tentang pedoman sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPIH MUI Jawa Timur. Begitu Ibu Eko. Dan riset ini tentunya banyak sekali. Ini kuesioner hanya sebagian yang kami print out. Yang lain sudah ada di laptop masing-masing peneliti dan sudah dianalisis. Jadi insya Allah luaran penelitian ini di samping tadi konferensi internasional multidisiplineri yang dilakukan oleh UNISMA Malang tanggal 30 Oktober 2021, juga ada jurnal artikel yang akan disubmit pada jurnal nasional BAS dan saya, dan tentunya lagi ada media sosial cetak maupun online yang kami publikasikan ke khalayak masyarakat. Selanjutnya juga ada hak cipta. Nanti ada modul atau ada laporan hasil penelitian yang akan dibukukan, nantinya akan dihak ciptakan. Kebetulan Bu Asmania ini merupakan direktur yang atau kepala Sentra HKI dan Inovasi UNISMA. Insya Allah minimal 5 luaran yang akan kami terbitkan di bulan November. Penelitian sudah berakhir alhamdulillah. Semoga terima kasih kepada Pemprov yang telah mendanai hibah penelitian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Haji Mas Said MS PhD yang telah memfasilitasi kami dalam penelitian. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim peneliti, juga tim analisis data dan semua yang telah membantu proses penelitian baik secara lapangan maupun secara laboratorium. Terima kasih. Demikian ada yang sampaikan Bu Asmania, Ibu Eko. Terima kasih. Semoga halal tetap di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku usaha ini. Iya, boleh Pak. Kemudian saya belanja di Prima Rasa Roroda. Nggih. Iya, tahu. Kan saya beli rombuter itu ya. Iya, rombuter saya ya. tanyakan halal apa tidak. Nggih. Waduh, itu saya nggak tahu. Oh. Loh. Nah, padahal di sana itu kan pembelinya juga kita nggak tahu lah. Terus saya mau tanya sama terus harus bertanya kepada siapa saya sebagai pelaku usaha. Iya, jadi memang itu permasalahan terutama kalau bakery dan banyak tidak hanya rombuter ya, yang lain. Biasanya karena pelaku UMKM itu tidak bisa membeli dalam jumlah besar. Selalu kan yang sudah dikemas oleh toko. Nah, jadi memang saya biasanya akan bertanya sumber. Jadi Prima Rasa itu dia biasanya mengemas di pusatnya itu, di Malang. Ya, Pusatnya di Malang. Yang masih tempatnya berjalan itu di atas ada biasanya itu. Atau di pusatnya itu di pasar besar. Iya betul. Nah, berarti di sana itu biasanya ada. Ini rombuternya merek apa? Itu kita harus tahu. Ada sertifikasinya apa tidak? Itu kita bisa tanyakan ke sentralnya. Jadi supaya jelas begitu. Atau karena sekarang ini sudah zaman mudah ya, informasi online ya kita kemudian mencari sendiri ya. Saya pernah menanyakan seperti itu, jawabnya jadi saya kuat ragu sama ini sebagai apa. Saya ini dibantu alhamdulillah waktu itu sering sidak. Ini bagus ILKR ini karena beliaunya dari Disperindak mengatakan bahwa itu wewenang dari provinsi ya kita vakum. Jadi memang untuk industri bakery dan pastry itu memang karena sebagian besar bukan bahan segar. Kayak misalnya kalau yang lain minuman kan jelas buah, gula itu kan nggak masalah. Tapi kalau pengempuk, pengambang, apalagi pengempuk, misalnya pengempuk roti itu kan sustain proteinnya. Nah, sustain itu dari bulu binatang. Nah, kita belinya sudah yang apa namanya, yang sudah kemasan nggak pakai merah, yang kemudian memang kita harus tanya betul ke tokonya. Nah, itu juga nanti dengan proses edukasi begitu, nanti insya Allah toko yang bersangkutan juga akan memiliki kesadaran. Mohon maaf, seandainya saya melakukan artinya
anu sendiri, sidak sendiri kan nggak mungkin. Kalau itu harus ada lembaga Bu Latifah. Jadi tadi kan pertemuan tadi bagus sekali Bu Eko, Bu Asmania. Jadi ada Pak Eko. Pak Eko tuh beliau kepala dinas koperasi dan usaha mikro dan perdagangan. Jadi melalui kebijakan mana. Jadi Pak Eko tuh kemarin kebetulan hari ini tadi ada suatu snack makanan anak kecil yang tadi mohon maaf kami tidak nyimpen kamera ya. Ternyata ada logo titik 3. Nah itu disinyalir mengandung babi. Ternyata setelah saya googling memang logo itu memang positif babi. Padahal itu sudah terjual banyak di masyarakat yang makan anak kecil. Memang murah sekali. Nah untuk itu terus saya selaku akademisi hanya menyampaikan untuk memastikannya silahkan diuji analisis laboratorium. Namun kebijakan tetap ada pada birokrat yaitu di dinas koperasi. Akhirnya Pak Eko menyampaikan silahkan kepada para pelaku bisnis atau masyarakat umum yang mendapatkan hal-hal yang kemungkinan janggal silahkan dilaporkan ke YLKI atau langsung ke Bapak Eko selaku Kadis. Beliau akan membuka corner tanya jawab itu yang sangat bagus Sehingga nanti bisa ditabulasi ya. Iya betul, Bisa ditabulasi. sehingga apalagi batu seperti ini dan harus Saya lihat juga banyak memang pelaku bakery-nya ya, pastry, pie gitu ya. Itu yang Bu Latifah, konten Malay ada lagi Bu Latifah? Ini saya waktu sidak seperti dibatas ya seperti snack-snack seperti itu kan banyak sekali ya. Kode-kode bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat ini tadi supaya mengerti ini kode yang mengandung babi kan banyak sekali. Tadi saya nyampaikan dia saat memberikan materi itu tugas siapa kan gitu ya. Itu tugas siapa? Terus akhirnya apakah tugas MUI, apakah tugas akademisi, apakah tugas Disperindak, itu semua tugas bersama. Sehingga bagaimana memberikan bekal kepada semua masyarakat tentang akhlak, kejujuran dalam mengkonsumsi, kemudian Penelitian dan apa ya, tanggung jawab dengan tubuh sendiri itu yang perlu berlatih. Memang itu katanya Bapak Kadis tadi sulit memang kalau bertemu dengan masyarakat ya, karena sangat kompleks sekali dan memang itu harus diprogram. Nah maka nanti MUI Bu Latifah sebagai pelaku bisnis nanti akan melanjutkan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Yusuf, bahkan fatwa MUI makanan ini jelas haramnya gitu, jadi harus berani. Jadi bukan jelas halalnya, jelas haramnya. Sehingga kalau ini jelas haramnya, maka pasti tidak akan beli. Sehingga itu yang mungkin perlu keberanian. Kayak misalnya ya, ada makanan jelas nih. Misalnya ada makanan yang memang sudah sangat jelas. Maka mungkin stempel aja. Makan jelas haramnya, berani nggak nyetempel dan toko-toko gitu tadi itu katanya harus ada pembicaraan lebih lanjut kaitannya dengan ini cerita dari saya selama ikut sidak dari Gabin Hafana Gabin saya sudah ke sana ya, enak padahal tapi di sana ada rum ya. Saya tanyakan, saya pura-pura lagi ini apa? Rum terbuat dari apa? Dari alkohol. Kan nggak boleh untuk senang. Saya juga tahu bahwa yang membeli di sini mayoritas muslim. Jadi kalau memang Bapak pakai ini harus ditulis mengandung rum. Iya betul ya. Terima kasih Bu Latifah. Cuma untuk ya ini mengantisipasi yang jajanan yang di Malang Plaza itu, Plaza Batu itu banyak sekali yang saya lihat. Itu kebijakan artinya kalau saya gerak, Bu Latifah gerak tidak akan bisa, harus ada yang memang kalau kita minta rekom dari Disperindak untuk sidak sendiri untuk MUI itu bisa barangkali ada SOP-nya Bu. Jadi kalau emang nanti Disperindak punya SOP atau ada misalnya ada regulasi, boleh Bu, asalkan tuh nanti keberadaan Bu Latifah benar-benar diakui dan diizinkan gitu. Dan ini bisa, berarti bagus. Tadi Pak Eko juga sangat mengapresiasi Kiai Haji Abdul Thohir itu, sehingga barangkali ini saya bisa sama Yai sama Disperindak. Alhamdulillah kalau dari bagus.
banyak yang kenal saya. Sudah mau pertama kali di Bagus ya. Saya terima kasih.